Salam sejahtera bagi kita semua, Yahoo. Perkenalkan, nama saya Christine Mesara Zebua AMDCAP, Unit Kerja UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Nias Utara. Perkenalkan, nama saya Loriana Zai AMDCAP, Unit Kerja UPTD Puskesmas Alasa. Perkenalkan, nama saya Margareta Putri Asesjai MDPAR, Unit Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Utara. Perkenalkan, nama saya Martiani Hia AMK, Unit Kerja UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Nias Utara. Perkenalkan, nama saya Menik Punarti Zega MDK, Unit Kerja di UPT Puskesmas Perawatan Plus. Perkenalkan, nama saya Mutmu Telambanua MDK, Unit Kerja UPTD Puskesmas Pemberua. Perkenalkan, nama saya Novan Berkat Suzanolo Zendrate, AMD Transportasi, Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara. Perkenalkan, nama saya Oktonoverus Salau MDKes, Unit Kerja UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Nias Utara. Perkenalkan, nama saya Penny Marzega AMD, Unit Kerja UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama Kabupaten Nias Utara. Perkenalkan, nama saya Resta Haryanti Pulu AMD FAM, Unit Kerja UPTD Puskesmas Alasa. Kami peserta Laksar CPNS Nias Utara, Angkatan 14, Kelompok 3. Di sini kami akan menampilkan tentang video tangkal hoax. Selamat menyaksikan. Hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan, akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Menurut Dewan Pers, ciri-ciri hoax adalah sebagai berikut. 1. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Yang kedua, sumber berita tidak jelas. Hoax di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Dan yang ketiga yaitu bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data. Hasil survei Kata Data Insight Center atau KIC dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau sering kita sebut sebagai Kominfo menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang menyebarkan informasi bohong atau hoax. Sebanyak 11,9% responden mengakui telah menyebarkan berita hoax pada tahun 2021. Adapun 5 langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengatasi atau mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli. Berikut penjelasannya. 1. Hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermati alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai 300. Artinya,
Terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari penggiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita, sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. 4. Cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya, pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Dan yang kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti-Fitnah Hasad dan Hoax, fanpage dan grup Indonesian Hoaxbuster, fanpage Indonesian Hoaxes, dan grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Demikian video dari kami. Tangkal hoax. Yahoo.